Ya Bapa yang baik, inilah ungkapan hati kami bahwa Engkaulah alasan kami bisa ada sampai hari ini. Saya percaya bahwa ada tangan yang tak kelihatan namun itu hadir, menopang, memimpin, menyertai kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini, kami tahu karena anugerah Tuhanlah, bukan karena kekuatan setiap kami. Kami tahu ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam hati dan benak kami. Adakah Tuhan masih menyertai ketika kami ada dalam keadaan-keadaan yang sulit? Tetapi iman kami berkata bahwa Tuhan hadir, Engkau Allah Immanuel yang memimpin, menyertai, bukan cuma dalam keadaan kelimpahan, tapi bahkan dalam keadaan di padang gurun sekalipun, di lembah-lembah kekelaman. Raja Daud berkata bahwa Tuhan ada besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Itu juga menjadi satu pernyataan iman kami di hari ini. Apapun yang kami hadapi, seberat apapun tantangan hidup ini, kami memandang kepada Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada menyertai kehidupan kami. Tuhan tolong supaya iman ini bukan hanya di mulut, tetapi juga berkobar-kobar di dalam hati setiap kami. Berkati firman Tuhan di hari ini. Apa yang kami dengar, Tuhan mampukan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita berikan aplaus untuk tim yang sudah melayani ya dalam kebaktian di pagi ini. Bapak Ibu, Sinode GKJ di hari ini memberikan tema hidup dalam terang Allah. Sama-sama kita baca, hidup dalam terang Allah. Saudara-saudara sekalian, mengapa tema ini diangkat? Dunia hari ini semakin gelap, ya. Bukan karena kulit saya gelap ya. Dunia hari ini semakin gelap Bapak Ibu, karena hati manusia semakin jauh dari terang Allah. Ya. Dosa itu merupakan satu pemberontakan manusia terhadap Allah, dan karena dosa inilah melahirkan kepalsuan, kebencian, kemunafikan, bahkan kesombongan dan hati nurani yang bisu. Orang seakan-akan gak punya lagi hati nurani. Kemarin dalam doa sinode ya, doa siang, saya mengajak para pendoa sinode untuk kita doakan bersama-sama untuk beberapa pokok doa Bapak Ibu. Salah satunya adalah mendoakan satu lembaga misi namanya Open Doors Foundation. Ini adalah satu-satunya yang saya tahu lembaga misi yang tetap konsisten melayani di wilayah-wilayah yang perang. Saudara-saudara bayangkan bahwa ada, kalau konflik kan orang menghindar ya. Kita nggak mau di situ ya. Tapi ada satu lembaga misi di dunia yang kalau ada konflik, hamba Tuhannya diutus ke sana. Supaya apa? Supaya melayani, mendampingi umat Tuhan. Supaya mereka dikuatkan sekalipun di dalam keadaan yang tidak mudah. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu di satu negara ya, Syria. Gereja, orang datang beribadah, ikut misa. Pasturnya baru turun dari altar mimbar gereja. Jemaat lagi salam-salaman. Waktu mau keluar, tiba-tiba ada orang masuk dan bom bunuh diri di dalam. Puluhan orang meninggal di hari di mana mereka datang untuk ikut misa hari itu. Oh, itu kan cuma satu case, Pak Emso. Enggak, banyak banget Bapak Ibu. Ya. Saudara, kemarin dalam persekutuan doa, saya juga ajak jemaat untuk mendoakan jemaat di Gaza. Kita sih selama ini, orang Kristen itu dilema Bapak Ibu. Satu sisi kita tahu Alkitab bahwa Israel itu umat pilihan Allah, tapi di satu sisi yang lain tindakan mereka nggak mencerminkan bahwa mereka umat Allah. Saudara, gereja baptis adalah satu gereja yang paling besar di Gaza. Dan gereja ini punya satu rumah sakit namanya Al-Ahli Arab Hospital. Ada 500 pasien sedang berobat di situ. Lalu tiba-tiba satu bom jatuh, lalu kemudian 500 orang meninggal di rumah sakit Kristen. Saudara mau berkata, gimana kalau responnya kayak gitu? Bagaimana kalau saudara kita yang ada di dalam rumah sakit itu? Ada anak yang datang di antara orang tua tujuannya untuk sembuh, bukan untuk mati karena dibom Bapak Ibu. Oh, itu gereja baptis, gereja Koptik Mesir. Gerejanya setiap hari membuka gereja, ibadahnya hari Minggu, tetapi di luar hari Minggu gerejanya jadi tempat penampungan pengungsi. Di hari di mana pengungsi sedang datang, bom jatuh persis depan gereja, beberapa orang meninggal dunia di depan gereja itu. Gereja Ortodoks Yunani sama kasusnya. Bapak Ibu, itu baru di Gaza, belum lagi di negara-negara yang lain. Seorang kalau menjadi Kristen di Korea Utara, ancamannya bukan cuma dia, tapi 3 generasi di bawah dia. Jadi kalau saya kedapatan sebagai seorang pemeluk Kristen, maka Jirel, Axel ditahan. Dan nanti kalau Jirel dan Axel punya anak pun ditahan, karena hukuman 3 generasi. Saudara-saudara bisa bayangkan betapa berat harga yang harus dibayar untuk mengikuti Yesus. Kalau mentalitasnya adalah hanya untuk kepentingan diri sendiri, kalau kita yang menjadi pusat dalam ibadah, maka orang-orang kayak gini gak akan tahan dalam penderitaan. Bapak Ibu, dunia semakin gelap karena hati manusia semakin jauh dari terang Allah. Dan ketika hati manusia jauh dari terang Allah, maka tidak mungkin ada cahaya di dalam hati dia. Karena sumber cahaya dalam hati manusia itu pun bukan cahaya dari kita, tapi Tuhan yang meletakkan itu melalui karya Allah Roh Kudus dalam diri setiap kita. Saudara bisa membayangkan kalau orang gak punya Roh Kudus dalam diri dia, hatinya penuh dengan kepalsuan. Saya bisa berpura-pura baik depan Bapak Ibu saudara-saudara, tapi siapa yang tahu hati saya? Saudara bisa memahami hal ini? Oh, kita bisa sangat seakan-akan menyanjung seseorang, tapi di belakang dia, kita bisa menusuk dia dari belakang.
Itulah dunia hari ini Bapak Ibu. Dilemanya terlalu banyak. Kita perlu kembali kepada terang yang sejati, karena di dalam terang itulah kita akan mengalami satu pembaharuan. Ada satu renew di dalam diri kita. Mengapa Bapak Ibu? Karena Raja Daud bilang seperti ini. Dia berkata buat dirinya, ketika dalam pergumulan tentara sedang mengepung, semua anggota, kalau kita pakai istilah hari ini, anggota dewannya itu sudah menyetujui ini orang perlu diturun dari tahtanya. Lalu Daud dalam keadaan panik seperti itu, hatinya muncul satu kepahitan. Lalu dia berkata dalam Mazmur, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Hei jiwa, puji Tuhan, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Allah yang kudus. Pujilah Tuhan, hai segenap batinku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam keadaan-keadaan yang susah, kadang-kadang kita perlu memaksa diri kita untuk memuji Tuhan. Sebab kalau ikut mau sendiri, orang bisa meninggalkan Tuhan. Kalau keadaan terlalu banyak masalah, pergumulan, saudara, saya sedang memposisikan diri seakan-akan kalau saya di Gaza sana ya. Saya datang menyembah Allah yang disembah oleh Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu keturunan saya, anak-anak saya, keluarga saya dibom oleh keturunan dari Abraham sendiri. Saya menyembah Allah Israel, tapi kok tindakan Israel kayak gini ke saya? Bapak Ibu, nah di dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak mudah. Itulah sebabnya dibutuhkan hamba-hamba Tuhan yang berani bayar harga, ancamannya nyawa kalau dia ada di dalam ladang misi yang model seperti itu. Namanya open doors Bapak Ibu. Setiap hari ada utusan-utusan misi yang bergelut di tengah-tengah konflik. Mereka hadir sebagai rohaniawan, mereka hadir sebagai tenaga medis, mereka hadir sebagai guru, mereka hadir sebagai seorang psikiater untuk orang-orang di wilayah konflik. Nah, puji Tuhan, Allah terus bekerja sekalipun di tengah-tengah gejolak yang seperti ini. Kekasih Tuhan, kalau kita mempelajari kitab Wahyu, kita akan tahu bahwa keadaan dunia ini tidak akan lebih baik Bapak Ibu. Dalam Rabu kemarin saya sudah singgungkan tentang bagaimana cara berpikir dunia tentang akhir zaman Bapak Ibu. Nanti Rabu ini kita akan bahas tentang satu binatang yang keluar dari dalam air, dalam laut, yang berkepala 10 itu. Siapakah makhluk itu? Apa korelasinya dengan tanda-tanda akhir zaman dan keadaan dunia yang semakin hari semakin sulit ini? Bapak Ibu, bagaimana supaya hidup kita mengalami terang Allah? Dimulai dengan beberapa poin. Poin pertama kita baca 1, 2, 3. Allah adalah terang. Saya sengaja firman Tuhan ini kita kupas satu demi satu ayat Bapak Ibu, supaya dapat kita ikuti dengan baik. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Bapak Ibu, kalau kita boleh garis bawahi, kita garis bawahi ini. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi di mana ada terang Tuhan, tidak mungkin ada kegelapan di situ. Saudara-saudara, itulah sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, mereka memutuskan untuk keluar dari sumber terang itu Bapak Ibu. Nah, kalau orang keluar dari sumber terang, maka tidak mungkin ada terang dalam diri dia. Maka yang terjadi adalah kegelapan. Nah, karena kegelapan sudah memenuhi hati manusia, siapa yang pernah ajar tentang Kain dan Habel tentang pembunuhan? Tidak ada. Belum pernah terjadi Bapak Ibu. Satu-satunya pembunuhan yang terjadi waktu itu adalah ketika Tuhan mengorbankan seekor anak domba untuk supaya jubah mereka itu ada. Tapi manusia membunuh manusia belum pernah ada. Tapi karena kegelapan memenuhi hati orang, maka tindakannya tidak mungkin tindakan terang Bapak Ibu. Hari ini kalau kita melihat orang dengan tindakan-tindakan yang kejam, tindakan-tindakan yang jahat atas dasar apapun, kalau tindakan itu bertentangan dengan firman Allah, otomatis tidak mungkin ada terang Allah di dalam hati dia. Tapi kalau hati dia dipenuhi dengan terang Bapak Ibu, orang mau buat satu tindakan, dia mikir berulang-ulang kali. Tuhan dipermuliakan gak ya kalau dengan tindakan ini? Jadi batu sandungan gak ya kalau saya melakukan hal ini?
Berpikir berulang-ulang. Kalaupun nanti dia jatuh, cepat untuk dia kembali lagi. Tapi kalau orang gak punya terang di dalam hati Bapak Ibu, aduh, makin hari makin jahat orang. Bisa lupa saudara. Aduh, orang gak kenal saudara Bapak Ibu. Dia lupa orang yang pernah berjasa bagi dia. Orang bisa lupa. Maka itu kalau kita pernah nolong orang, lalu di kemudian hari orang itu seakan-akan lupa pengorbanan kita, anggap saja itu sebagai suatu tindakan untuk, ya Tuhan memberkati. Ya Tuhan tahu loh motivasi saya waktu menolong kamu bagaimana. Dia mau balas kebaikan kita atau tidak pun, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi dengar ini Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya mengerjakan pekerjaan Tuhan, Tuhan perhatikan hidup mereka. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita harus pakai motivasi seperti itu aja, karena akan ada banyak orang yang lupa kebaikan kita, Bapak Ibu. Bisa terjadi di dunia yang penuh dengan kondisi kayak gini. Jangankan kita, Tuhan baik saja orang bisa lupa kebaikan Tuhan, apalagi cuma kita Bapak Ibu. Oh, Tuhan yang sudah menyertai bangsa Israel dari padang gurun, setiap hari tidak pernah tidak dikasih makan. Tapi ketika mereka melihat Musa naik ke gunung Sinai, tidak turun-turun, lalu satu mulai ngomong satu, ini kayaknya dia sudah meninggal di atas. Sudah, kau antingmu dilepas, gelangmu saya lepas, kita bikin Tuhan kita. Lalu mereka menyembah patung lembu emas itu Bapak Ibu. Tuhan masih kasih makan nggak Bapak Ibu? Masih. Tapi bukan Tuhan yang disembah, patungnya yang disembah. Ada orang yang mentalitasnya kayak gitu Bapak Ibu. Maka tidak heran Alkitab bilang bangsa ini tegar tengkuk. Saudara-saudara, waktu mereka keluar dari Mesir, di hadapan mereka ada laut mentok. Ke sana dikejar, ke sini dikejar. Tapi kalau depan air bagaimana? Kalau kita baca kan gampang ya. Filmnya juga keren banget. Musa angkat tangan, laut terbelah. Tapi kalau saudara baca baik-baik, teliti Alkitab, sepanjang malam Musa mengangkat tangan. Sampai udah gak kuat, orang lagi pegang tangan dia supaya jangan turun. Menjelang pagi, baru terjadi satu peristiwa yang kemudian membelah laut itu. Lalu mereka berjalan semua. Lalu kemudian tiang itu menyertai di depan. Tapi ketika pasukan Mesir muncul di belakang, tiang awan itu kemudian mundur kembali lagi ke belakang. Lalu seketika tertutup lautan itu. Kalau saudara jadi Musa, ini angkat tangan terus, capek gak Bapak Ibu? Capek lah. Dan dia dengan yakin aja angkat tangan, padahal dia gak tahu apa yang akan terjadi kan. Kalau Musa tahu bahwa nanti tenang, angkat tangan doang, nanti pagi juga Tuhan tolong, itu enak. Ini angkat tangan tanpa ada satu kepastian dalam pikiran dia. Tuhan mau buat apa sesudah ini? Bapak Ibu, dalam titik-titik seperti itulah penyerahan total itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam diri kita. Kita kembali kepada poin ini Bapak Ibu, Allah adalah terang. Nah kalau Tuhan terang, dia mengerjakan hal-hal baik dalam diri kita. Firman Tuhan memberikan penegasan Allah adalah terang. Terang di sini melambangkan apa? Kekudusan Tuhan, kebenaran Allah, dan kehadiran Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita perlu pegang 3 prinsip ini. Allah itu kudus, Dia benar, dan Dia hadir menyertai kehidupan kita. Kalau kita punya pola pikir bahwa Tuhan hadir, kita akan semakin berjaga-jaga dengan diri kita. Kita seperti perempuan-perempuan yang gadis-gadis yang bijaksana, yang pelitannya tetap menyala Bapak Ibu. Tapi kalau kita mulai lupa bahwa Tuhan kudus, kita lupa bahwa Dia kebenaran, kita lupa bahwa Dia hadir menyertai kita. Saya kasih nama anak saya Elroy, nomor 2, artinya Tuhan melihat. Dia melihat Bapak Ibu. Dia melihat bagaimana pergumulan kita. Dia melihat bagaimana keseharian hidup kita. Kalau kita lupa bahwa Dia kudus dan Dia benar, maka orang akan bertindak seakan-akan mereka tidak mengenal Allah. Hidup dalam terang, kita baca sama-sama. Hidup dalam terang berarti hidup dalam keterbukaan. Tidak ada kepalsuan atau kemunafikan. Mereka yang hidup dalam terang tidak menyembunyikan siapa mereka. Mereka membiarkan dunia melihat, belajar, dan terinspirasi. Buatlah baik supaya orang melihat perbuatanmu dan mempermuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, itu poin pertama. Poin keduanya adalah pengakuan yang selaras dengan keakuan. Kita baca 1, 2, 3. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Saudara-saudara,
Waktu saya menulis khotbah ini juga jadi bahan introspeksi saya sendiri. Saya tidak mau saya jago berbicara di depan jemaat, tapi kemudian saya pun sendiri gagal dalam menerapkannya. Kalau saya berkata bahwa saya seorang hamba Tuhan, saya seorang pelayan Tuhan, maka pengakuan saya harus selaras dengan kelakuan saya. Itu artinya kalau Bapak Ibu mendapati hamba Tuhan gagal, tidak bisa menjadi contoh dan teladan, saudara perlu menyampaikan itu. Kalau saudara nggak bisa menyampaikan sendiri, ada namanya badan pengurus pos, Bapak Ibu. Ya, ada Ibu Tuti, ada Pak Dani di belakang, ada Vivi, ada Pak Ayung. Saya melihat hamba Tuhan kita begini, supaya Bapak Ibu ada orang-orang yang mengingatkan kita. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, saya harus berbesar hati untuk menerima ketika ada satu teguran yang datang. Saya pikir demikian juga kita, Bapak Ibu. Kita perlu menjaga hati kita. Kalau ada satu teguran datang, maka Allah sedang berbicara kepada kita melalui orang itu. Amin. Tidak boleh ada satu mentalitas bangun tembok, Bapak Ibu. Kalau orang mentalitasnya bangun tembok, dia berkata bahwa saya nggak salah, kau yang salah menilai. Ya, pokoknya mentalitas pokoknya itu ya, saya tidak salah. Saya nonton di TikTok itu ya, if. Geng langsung ketawa kalau kata if ya. Dia bilang seperti ini, kalau perempuan selalu benar dan laki-laki selalu salah, lalu waktu laki-laki bilang perempuan salah itu perempuan benar, itu termasuk salah nggak ya? Saudara dapat nggak? Kalau perempuan selalu benar dan laki-laki selalu salah, terus laki-lakinya berkata kamu benar, itu termasuk salah nggak? Katanya laki-laki salah ya, perempuan yang benar gitu ya. Lalu komen di bawah semua ramai sekali ya, bilang ya kita ini kaum yang selalu salah gitu ya di mata mereka gitu ya. Bapak Ibu, saya pikir ini penting sekali, pengakuan kita harus selaras dengan kelakuan kita. Di tempat kerjaan misalnya, di tempat, di rumah, di tempat, di lingkungan pergaulan. Bagaimana sikap kita ketika orang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani kita? Bapak Ibu, pilihannya apa? Tetap ikut atau mempertahankan kebenaran? Resikonya ada nggak? Ada. Kalau kita mempertahankan kebenaran, bisa saja kita dibenci, bisa saja kita ditinggalin, bisa saja orang jangan bergaul sama dia, sok suci itu orang. Ya. Saudara, kita bukan sok suci, memang kita makhluk suci. Ya. Kita juga nggak sok kudus, Bapak Ibu. Memang kita kudus karena Alkitab sudah bilang kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ya. Kita juga bukan sok benar karena memang kita sudah dibenarkan. Jadi ini bukan sok-sokan, Bapak Ibu. Memang kita belajar untuk melakukannya dalam hidup kita, sekalipun gagal dan jatuh bangun. Tetapi kita harus selalu ingatkan diri kita bahwa perkataan kita dan perbuatan kita harus selaras. Bapak Ibu ingat ini? Ingat ciuman Yudas ya. Itu adalah simbol pengkhianatan paling terkenal dalam sejarah. Karena ciuman yang seharusnya menjadi lambang kasih dan kedekatan justru dipakai sebagai apa? Alat pengkhianatan. Lebih parah lagi karena pengkhianatan itu justru dari orang yang paling dekat. Rupanya yang suka mengkhianati kita adalah orang-orang yang ada dekat-dekat kita juga, Bapak Ibu. Saya nggak mungkin mengkhianati Prabowo, saya nggak pernah, saya nggak terlalu akrab dengan dia, ya. Enggak, Bapak Ibu ya. Enggak. Tapi saya bisa mengkhianati Jack karena kami dua relasi dekat. Bisa nggak? Bisa. Saudara-saudara, potensi orang yang berkhianat itu adalah potensi orang yang terdekat dengan kita. Ya. Dan lebih parah lagi, Bapak Ibu tahu nggak kenapa ciuman ini terkenal sekali? Karena Yudas sendiri yang ngomong kepada orang Romawi tentara, siapa yang aku cium pipinya, maka tangkap orang itu. Ya. Waktu dia datang, dia bilang guru, ya kemudian cium. Sesudah itu lalu prajurit datang dan menangkap. Bapak Ibu, ada nggak orang-orang sekitar kita yang punya mentalitas Yudas ini? Ciuman-ciuman palsu ini, Bapak Ibu? Ada. Bisa saja itu kawan sekerja kita, Bapak Ibu. Bisa saja orang yang kita anggap dekat dengan kita.
Kita bisa berpotensi sebagai orang yang seperti Yesus dikhianati, tapi kita juga bisa berpotensi seperti Yudas yang mengkhianati orang. Ya, orang bilang dunia ini tidak ada kawan atau lawan, semua hanyalah kepentingan, Bapak Ibu. Kalau saya ada punya kepentingan, saya dekatin dia. Kalau saya sudah dapat, ya saya tinggalin dia. Ya, hanya kepentingan. Nah, apakah kita berelasi dengan orang lain karena faktor kepentingan kah? Atau ada ketulusan dalam berelasi? Bapak Ibu, gampang sebetulnya. Kalau orang nggak tulus berelasi dengan kita, ya, kalau orang nggak tulus ya Bapak Ibu, entar mental sendiri. Tapi kalau orang tulus mengasihi, dia ada di titik kelemahan kita, dia ada di masa kita di lembah kekelaman, tapi dia juga ada di masa di mana kita menghadapi satu padang rumput yang hijau, dia ada. Tapi kalau orang punya kepentingan, waktu kita di padang rumput yang hijau, dia hadir. Aku kenal sama dia, itu kami teman. Waktu kita sudah di lembah kekelaman, dia lewat pun dia nggak klakson kita tuh, nggak kenal, ya. Waktu kita lagi ada, orang semua datang. Oh, yang nggak kenal pun ngaku saudara, Bapak Ibu. Tapi kalau kita dalam keadaan susah, yang saudara pun seakan-akan nggak kenal lagi. Itulah mentalitas orang-orang dengan ciuman Yudas ini. Yang penting bagi dia cuan, Bapak Ibu. Ya, Yudas kan menjual dengan harga yang sangat murah. Itulah mentalitas orang-orang yang hidupnya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saudara-saudara, lebih parah lagi adalah kita orang yang sudah Kristen tapi kita bisa lupa akan kebaikan Tuhan. Itu juga mentalitas Yudas, Bapak Ibu. Oh, saya masih percaya kok. Kalau cuma percaya, Bapak Ibu, setan-setan pun juga percaya dan mereka gemetar. Alkitab yang mengatakan itu. Jadi ini bukan soal sekedar percaya, tapi kepercayaan yang dinyatakan melalui pengakuan yang selaras dengan kelakuan. Setan percaya di mulutnya, tapi kelakuannya tidak, Bapak Ibu. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Karena kalau hanya berhenti dipercaya, Yakobus 2 ayat 19, setan-setan pun juga percaya dan mereka gemetar. Kalau cuma berhenti di kata percaya. Tapi yang Tuhan mau adalah kepercayaan yang dinyatakan melalui perbuatan. Ini setan nggak miliki, Bapak Ibu. Hanya orang-orang yang diterangi oleh Kristus saja yang mampu melakukan. Saya pikir Pendeta Pierre pernah singgung ini juga di mimbar sini, bahwa perbuatan baik kita bukan untuk diselamatkan, Bapak Ibu. Kita berbuat baik karena memang kita sudah diselamatkan, dan sebagai tindakan syukur kita berbuat baik. Motivasinya jadi berbeda, Bapak Ibu. Saya pernah kasih tahu kan, suatu kali waktu saya lagi ngajar di Kalbar, mendekati kenaikan kelas dan kelulusan, banyak orang tua murid yang pulang dari Malaysia, ya, dari Kuching sana, ya, mereka pulang. Karena mereka tahu saya suka pakai topi, mereka beli saya satu topi yang mahal sekali, yang saya sendiri nggak bisa beli topi itu. Lalu sesudah mereka kasih, mereka bilang, Pak Emso, tolong nanti nilai anak saya dinaikin sedikit biar bisa lulus dengan prestasi. Wah, itu hati nurani bergejolak, Bapak Ibu. Satu sisi saya lihat topinya, ini mahal banget. Saya sih nggak mungkin beli topi ini. Tapi di satu sisi lain, hati nurani saya sebagai orang Kristen dipertanyakan, Bapak Ibu. Sehingga saya bilang, terima kasih Pak untuk topinya. Tapi kalau Bapak kasih topi dengan tujuan supaya nilai anak Bapak saya naikin, maaf saya tidak bisa. Dengan berat hati ya. Ya ada yang tetap kasih, tapi ada yang kalau gitu saya tarik lagi. Dalam hati saya gak apa-apa lah ya. Cuman topi kok. Pandai juga saya bisa beli kayak gitu. Tapi kan ada hati nurani di situ. Dunia ini orang banyak berbuat baik dengan tujuan terselubung di belakangnya. Ya. Biarlah kita nggak punya hal-hal yang tersembunyi, terselubung di balik kedekatan, relasi dan lain sebagainya. Ya, kita relasi dekat-dekatlah. Ya. Tuhan tahu kok cara mempromosikan seseorang. Amin. Amin, Bapak Ibu. Promosi itu bukan datang dari dunia. Promosi itu datang dari Dia, Allah, segala Allah. Amin. Dia yang mempromosikan. Kalau Tuhan membuka pintu, Bapak Ibu, tidak ada satu pintu pun yang tertutup. Tapi kalaupun dunia menutup satu pintu bagi kita, jangan berkata ada satu pintu yang terbuka. Masih ada ratusan, puluhan pintu yang terbuka di luar sana untuk setiap kita. Jadi jangan terlalu cepat kecewa dengan keadaan ini. Yang penting adalah bagaimana perkataan kita bahwa kita percaya Yesus tetap nyata dalam tindakan kita. Kaulah segalanya
Di dalam hidupku, benar-benar Tuhan segalanya nggak dalam hidup kita? Bagaimana kalau datang masalah, Dia masih segalanya kan? Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan benar-benar jadi alasan nggak kita untuk hidup? Terlalu banyak pujian-pujian rohani yang bagus, tapi sebetulnya kita harus mikir 2 kali kalau nyanyikan pujian-pujian itu. Jangan-jangan kita susah untuk menghidupi lirik-liriknya, Bapak Ibu. Hal berikut Bapak Ibu sekalian, kita baca poin yang ketiga. Diterangi dan menerangi. Ayatnya ayat ke-7, 1, 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Berbicara tentang diterangi dan menerangi, ini berbicara tentang komunitas Bapak Ibu. Ini berbicara tentang gereja. Ini berbicara tentang persekutuan komunal Bapak Ibu. Karena kalau kita bilang kita mengasihi, perlu ada wadah di mana kita mengekspresikan kasih. Kalau kita bilang kita mengampuni, berarti Tuhan harus, kadang-kadang Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang menjengkelkan supaya kita bisa mengampuni dia. Ya, kalau ada dokter Bapak Ibu, dokter ahli penyakit kanker, oke ya? Tapi seumur hidup dia sehat-sehat saja. Sama ada dokter penyakit kanker juga, yang pernah punya penyakit kanker lalu sembuh. Saudara akan konsultasi ke yang ahli penyakit kanker tapi nggak punya pengalaman sakit kanker, atau ke yang punya pengalaman sakit kanker dan sembuh yang juga dokter kanker? Ayo Bapak Ibu pilih yang mana? Yang kedua dong, karena dia punya pengalaman pribadi kan Bapak Ibu. Artinya kalau dia ngomong itu bukan cuma omongan, karena dia pun punya pengalaman struggle yang sama kan? Amin Bapak Ibu, paham ya maksud saya? Kalau kita bilang kita mau mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang supaya ekspresi kasih itu perlu dinyatakan. Kalau kita mau belajar sabar ya, Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang bikin kita nggak sabar, supaya kita harus belajar sabar. Kalau kita berkata suci, kudus, ya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang memunculkan hal-hal yang buruk dalam diri kita, supaya kita harus, saya memunculkan tapi saya mesti tanggalkan. Dilema-dilema seperti itu yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi. Nah, bicara tentang diterangi dan menerangi, ini bicara tentang komunitas di mana kasih terang itu dinyatakan, Bapak Ibu. Ada satu pujian berkata bahwa bila saudara seiman itu hidup dalam kesatuan, maka Allah akan memerintahkan berkat-berkatnya ke sana. Amin Bapak Ibu. Ya, itu bicara tentang diterangi, menerangi. Jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia adalah terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Gereja bersekutu bersama supaya terang Allah itu dinyatakan di dalam komunitas Bapak Ibu. Dosa dan kepalsuan merusak hubungan. Tapi ketika kita hidup dalam terang, kita bisa membangun hubungan yang murni dan sehat, karena tidak ada kepalsuan atau kepura-puraan. Itu idealnya Bapak Ibu. Terang Tuhanlah yang menyatukan kita. Memang kita belum sempurna. Kita sedang berjalan menuju kesempurnaan. Dan karena gereja bukan tempat kumpulan orang suci, katakan amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi, gereja bukan tempat kumpulan orang suci, tapi bengkelnya orang-orang berdosa yang mau hidupnya diubahkan oleh Allah. Kalau kita datang ke gereja dengan pemikiran bahwa pasti orangnya baik-baik semua, Bapak Ibu nanti akan kecewa, karena ada yang sudah dewasa rohaninya sangat tinggi, ada yang di tengah-tengah, ada yang baru mau belajar untuk dewasa rohani. Nah, kalau kita ketemu dengan yang baru muncul nih, baru mau belajar, lalu dia berbuat sesuatu yang menjadi batu sandungan, lalu kita kecewa dengan komunitas. Harusnya kita hadir untuk menguatkan dia, supaya dia juga kuat sama-sama, lalu kita berjalan bersama-sama semakin menuju kesempurnaan. Karena gereja bukan tempat kumpulannya orang-orang suci, ya. Glenn Fredly bilang, jadi terang bukan di tempat yang terang, ya. Silau. Kalau gereja tempat orang-orang suci, maka setiap kita semua sudah ada lingkaran di atas kepala, Bapak Ibu, ya. Di sini ada yang masih bergumul, dan inilah bengkel kita. Bapak Ibu, ada satu tokoh yang menginspirasi saya.
Namanya adalah pendeta Tatsuya Shindo, Bapak Ibu. Tatsuya Shindo ini dibesarkan oleh ibunya sendiri, ya. Mamanya orang tua tunggal, punya satu kafe, ya, restoran lah. Tapi karena nggak ada figur papa, Tatsuya Shindo ini umur 17 tahun bergabung dengan Yakuza. Itu satu gangster mafia di Jepang yang sangat terkenal. Lalu setelah bergabung dalam Yakuza, dia ikut, ya, namanya di protektoratnya. Itu kalau di Indonesia setara provinsi lah, ya. Jadi di satu provinsi dia bergabung dalam Yakuza ini, lalu mulai dikasih job dagang narkoba di sini. Berhasil, bagus, karir meningkat. Oh, coba kamu sama beberapa orang diutus untuk bunuh orang, berhasil, makin naik karir dia. Terakhir, Bapak Ibu, dia adalah orang nomor 2 paling berpengaruh di Tokyo untuk Yakuza. Jadi dari ibaratnya preman di provinsi lain, tapi karena karirnya bagus, jadi preman ibu kota dan orang nomor 2 di Tokyo, di Yakuza, Bapak Ibu. Wah, terkenal banget dia orang ini. Di kalangan Yakuza, ya. Ini preman yang ditakuti, Bapak Ibu. Tapi kemudian tahun 2001, tahun 2001 dia dipenjara, Bapak Ibu. Dia bebas sekitar tahun 2003 atau apa. Dia dipenjara karena membawa sekian banyak narkoba. Saya lupa jenisnya apa, tapi akhirnya harus dipenjara. Dan sebetulnya penjaranya itu harusnya lebih lama, tapi karena orang ini sangat powerful dia, sehingga dia cukup dipenjara 2 tahun saja, lalu bebas, Bapak Ibu. Tapi ada sesuatu yang bergejolak dalam hati dia. Di dalam penjara itu ada ibadah gereja di penjara. Lalu dalam kesaksiannya dia bilang, saya lagi tidur di kamar saya di penjara, ya. Lalu saya dengar dari kejauhan orang sedang bernyanyi, bersuka cita seakan-akan. Saya dengar kayaknya mereka lagi girang banget, sementara saya dalam keadaan yang depresi waktu itu. Lalu dalam keadaan seperti itu, ya udahlah, daripada saya bingung ngomong sini, saya ikut aja lah. Ternyata ibadah persekutuan gereja, Bapak Ibu. Singkat cerita, awal pertama datang ikut, lalu lama-kelamaan ikut lagi ibadah, ikut ibadah terus menerus, sampai satu ketika dia baca Alkitab, lalu menemukan satu ayat dalam Yehezkiel 33 ayat 11, Bapak Ibu. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Bapak Ibu, ayat ini membuat dia nggak bisa tenang untuk memikir terus. Akhirnya dia mulai baca Alkitab lagi. Lalu memutuskan, saya mau bertobat. Saya mau dibaptis di penjara. Setelah 2 tahun dia bebas, Bapak Ibu. Geng Yakuzanya berpikir gini, dia pasti akan kembali ke Yakuza lagi. Dia memutuskan untuk tidak. Bapak Ibu tahu dia kemana? Dia sekolah teologi di Tokyo sana. Jadi bebas, bukan kembali ke geng, langsung menuju STT, Bapak Ibu. Lalu sekolah teologi, Bapak Ibu. Tahun 2005 dia lulus dari sekolah teologi. Dia langsung pulang ke kampung mamanya, ke kampung halamannya. Lalu restoran mamanya itu, dia bilang, mamanya juga kaget, kok anakku beda banget ya. Ini apa yang terjadi dengan hidup dia, kok berubah begini? Mamanya kaget, ya. Dia bilang dia mengalami Tuhan, perubahan banyak. Lalu restoran itu dirubah menjadi gereja, Bapak Ibu. Dia bertobat, dia pergi ke gereja-gereja, nggak ada gereja menerima dia karena dianggap ini orang, masa Yakuza bertobat sih, kayaknya nggak mungkin nih, ya. Sehingga gereja menolak. Satu-satunya tempat yang menerima dia adalah rumah mamanya sendiri. Walaupun sudah bertobat, Bapak Ibu. Akhirnya rumahnya itu, kafe, restoran itu dijadikan gereja. Dan ini adalah video dia di mana persiapan diri untuk ditabiskan sebagai pendeta, Bapak Ibu. Ya. Dia salah satu pendeta Injili itu karena gereja Kristus, ya. Lalu kemudian dia mendirikan gereja, namanya adalah Gereja Kristus Teman Orang-orang Berdosa. Nama gerejanya itu. Bapak Ibu, gereja ini kemudian berkembang terus. Kehadiran gereja itu, dia diwawancara oleh banyak sekali. Kalau saudara buka di YouTube, cari wawancara Tatsuya Shindo, saudara akan menemukan banyak sekali wawancara tentang dia.
Nah, karena wawancara itu diberitakan, sehingga banyak orang bingung. Apa yang membuat Tatsuya Shindo ini bertobat? Lalu orang datang bergerombol ke gereja dia, ketemu dia. Lalu kurang lebih 100 anggota geng Yakuza dibaptis, dimuridkan. Lalu mereka melayani bersama-sama, Bapak Ibu. Apakah cuma itu? Oh enggak. Kehadiran gereja ini menjadi berkat untuk semua. Itu para pekerja, seks komersial dan lain-lain. Para pengedar narkoba di kota itu. Banyak orang mengalami Tuhan, hidupnya dipulihkan. Lalu Bapak Ibu, gereja itu berkembang. Bikin kelompok pemuritan di sana, di sana, di sana. Lalu gereja ini berkembang sampai hari ini. Dan dia gembala sidangnya, Bapak Ibu. Ya, saudara melihat bagaimana Tuhan bekerja ketika orang benar-benar mau hidupnya diubahkan. Wow, sesuatu yang dahsyat terjadi, Bapak Ibu. Gerejanya berkembang, Bapak Ibu. Luar biasa pelayanannya orang ini ya. Dan sampai hari ini, saudara-saudara, jemaatnya itu adalah orang dengan beragam masa lalu yang hancur-hancuran. Dan diterima sebagai anggota tubuh Kristus. Dimuridkan dan menjadi satu pasukan pelayan yang luar biasa dalam pergerakan Allah di sana, Bapak Ibu. Dimulai dengan seorang mafia yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu, tidak ada orang yang benar-benar buruk. Kalau dalam tangan Allah pasti bisa terjadi suatu perubahan. Cuman kadang-kadang manusia saja yang membatasi Tuhan. Dia berpikir Tuhan gak mungkin bisa mengubah orang. Kata siapa? Kalau Tuhan gak mungkin bisa mengubah orang, tidak mungkin orang seperti dia nih bisa bertobat, Bapak Ibu. Tapi itulah cara Allah bekerja. Dia melayani. Tapi perubahan itu bisa terjadi. Kita bisa mengalami terang Allah kalau ada apa? Keterbukaan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita baca bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Hal yang paling sederhana adalah mengakui dosa. Bapak Ibu, pengakuan dosa itu baik. Di gereja sahabat orang bisa langsung ketemu dengan rohaniawan untuk melakukannya. Tetapi di dalam tradisi gereja-gereja Injili itu terjadi di awal ibadah. Di momen dimana kita duduk tenang, kita bisa berefleksi kembali, Tuhan, ampuni saya atas dosa saya. Dalam doa Bapa kami, kita pun diingatkan hal itu. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengakuan itu penting, Bapak Ibu. Mengapa? Pengakuan itu membatasi gerak iblis untuk berintimidasi. Pengakuan itu kita menutup celah untuk intimidasi iblis terjadi. Kenapa bisa terjadi intimidasi? Karena orangnya belum beres. Dia belum mengaku hal itu, sehingga itu menjadi intimidasi terus-menerus. Kalau Bapak Ibu suka nonton film horor ya, film-film yang berhubungan dengan pengusiran setan gitu ya. Lalu ketika pendetanya atau pasturnya lagi mau melakukan hal itu, lalu iblis yang merasuki orang itu, kemudian tahu dosanya, lalu dia akan mengintimidasi, kamu gak bisa usir saya tahu kok, kamu begini, waduh. Nah kalau gak dibereskan Bapak Ibu, itu jadi serangan intimidasi iblis. Waktu kita mau benar, kita menolak tindakan jahat, lalu iblis bilang, kau pun kan pernah lakukan kayak gitu, biasalah, masa kau suci benar kau ini. Enggak apa-apa ya, intimidasi datang. Waktu kita mau menanggalkan dosa lama, iblis bilang, munafik, kau pun nanti gak lama akan jatuh lagi. Ya, intimidasi itu akan terjadi Bapak Ibu. Katanya kamu beriman, kau melayani Tuhan, kenapa Tuhan izinkan kamu banyak masalah? Kayak jangan-jangan kau ada berdosa nih, makanya Tuhan gak tolong-tolong kamu. Itu intimidasi Bapak Ibu. Tapi ketika kita mengakui semua, kita akui kelemahan kita menyatakan bahwa hidup kita karena anugerah Tuhan, Allah yang memelihara, iblis gak punya celah untuk mengintimidasi. Dia menunggu momen di mana Hawa lagi dalam keadaan yang tenang, baru dia bilang gini. Bukannya Tuhan bilang yang ini boleh dimakan kecuali yang lain? Hawa bilang enggak, kebalik. Justru yang lain boleh, yang ini enggak. Kenapa enggak? Soalnya kalau kami makan nanti kami mati. Iblis bilang, oh enggak, kamu gak mati. Justru kalau kau makan, kau akan sama seperti Allah. Padahal di dalam Kejadian pasal sebelumnya, Allah bilang, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Jadi kita membawa bobot ilahi. Tapi iblis mengintimidasi bahwa di dalam kamu nggak ada bobot ilahi. Bobot ilahi akan terjadi kalau kamu makan buah ini. Sehingga Hawa berpikir, iya juga ya. Dan lagian buah ini menarik warnanya, kayaknya enak rasanya, gitu ya. Sehingga Hawa makan buah itu. Bapak Ibu, itulah cara intimidasi iblis. Dia memutarbalikkan fakta. Kalau kita pernah dalam dosa tertentu, lalu kita bertobat, lalu iblis akan munculkan lagi memori masa lalu. Lalu berkata bahwa nggak usah sok munafik lah, ya, sok suci, nggak usah. Itu intimidasi iblis, Bapak Ibu. Kita perlu menengking itu. Salah satu tindakan yang paling sederhana adalah akui itu di hadapan Allah, supaya Tuhan yang mengampuni segala dosa kita itu menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara tahu gambar siapa situ yang saya tampilkan? Kira-kira menurut Bapak Ibu siapa? Lagi dilema kan gambar siapa? Ya, Daud dan Nathan, Bapak Ibu. Daud berzina dengan Batsyeba. Sesudah berzina, dia berpikir apa yang harus dilakukan, karena kalau misalnya Batsyeba hamil dan ketahuan, maka hancurlah karir dia sebagai raja, Bapak Ibu. Sehingga dia mengutus Uria ke posisi paling depan, pionir di depan. Jadi kalau serangan terjadi, kemungkinan meninggal duluan. Dan memang hal itu berhasil, Bapak Ibu. Lalu ketika ditegur oleh Nabi Nathan, apakah Daud membela diri? Tidak, Bapak Ibu. Daud berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Bapak Ibu sadar akan kesalahan dan mengakui itu di hadapan Allah, maka kita akan mengalami pemulihan. Orang yang menyimpang itu di dalam hati terus-menerus, itu jadi satu bumerang yang terus-menerus akan jadi senjata iblis mengintimidasi hidup dia. Pengampunan Tuhan bukan hanya menghapus masa lalu, tapi juga membuka masa depan yang lebih baik bagi kita sekalian. Amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, itulah tema kita di hari ini. Sederhana, Bapak Ibu, ya. Hidup dalam terang Allah. Bagaimana cara hidup dalam terang Allah? Akuilah bahwa Tuhan itu sumber terang kita yang akan menyertai hidup kita. Hal kedua adalah, yuk lakukanlah apa yang kita katakan. Pengakuan kita harus selaras dengan tindakan kita. Jangan sampai kita terjebak menjadi orang yang memiliki karakter ciuman Judas ini, lalu kemudian terikatlah dalam satu komunitas gereja yang akan menopang kita untuk bertumbuh bersama-sama. Karena kita diterangi untuk kita pergi menerangi orang lain. Maka itu kalau ada dalam gereja, yuk jangan berpikir bahwa semua orang dalam gereja adalah orang suci. Inilah bengkel di mana kita sama-sama dibentuk oleh Tuhan. Ini contoh nyatanya. Ada orang yang mengalami jungkir balik kehidupan, tapi kemudian bangkit menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa dalam pekerjaan Allah, Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan juga punya rancangan baik bagi setiap kita. Amin. Lalu kemudian terbuka adalah awal dari pemulihan. Saudara-saudara, dalam konteks Raja Daud, dia terbuka kepada Nathan yang adalah imam. Artinya begini, Bapak Ibu, mengenai keterbukaan ini, memang betul keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Tapi kalau terbuka kepada orang yang salah, keterbukaan adalah awal dari satu konflik yang jauh akan lebih berbahaya. Orang bilang bukan awal dari pemulihan, keterbukaan adalah awal dari ketahuan, Bapak Ibu, ya. Jadi kebalik. Artinya gini, yuk, ini sebetulnya Daud memberikan satu teladan. Terbuka itu kepada orang yang memang dewasa, yang bisa mengimbangi dan enggak bocor mulutnya untuk kasih tahu kemana-mana, Bapak Ibu. Artinya terbukalah kepada orang yang tepat. Ya, saudara memiliki hamba Tuhan di gereja ini. Kalau saudara ingin sharing, didoakan, terbukalah kepada hamba Tuhan. Hamba Tuhan akan menjaga itu. Apa yang didengar berhenti di dalam, lalu tidak akan keluar, Bapak Ibu. Tapi kalau saudara terbuka kepada orang yang salah, waktu kita masih berteman, dia simpan itu. Tapi ketika terjadi satu masalah, itu akan tersebar kemana-mana, sehingga semua orang tahu, Bapak Ibu. Niatnya mau dipulihkan, malah muncul satu masalah baru. Terbukalah kepada orang yang tepat, hamba Tuhan, atau pemimpin rohani, atau orang yang Bapak Ibu tahu dewasa rohani. Jangan terbuka kepada orang yang sembarangan, Bapak Ibu. Tuhan
akan menghapus semua masa lalu. Dan itu sudah terjadi di atas karya kayu salib Bapak Ibu. Dan juga membuka masa depan untuk kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus kiranya memampukan kita untuk menghidupi kebenaran ini. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, perjamuan diberikan kepada kita yang telah dibaptis atau telah disidi di gereja Sahabat. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang melakukan perjamuan tanpa mengakui karya dan pengorbanan Kristus, ia mendatangkan murka Allah atas hidupnya. Baiklah kita menilik hati kita masing-masing. Jika ada dosa atau ada hal-hal yang kita tahu itu tidak menyenangkan hati Tuhan, kita mau membereskan itu di hadapan Allah sebelum kita menerima roti dan anggur yang adalah lambang atau simbol dari tubuh Kristus ini. Jemaat sekalian, di malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengajak ke-12 murid melakukan perjamuan kudus. Lalu Yesus mengambil roti, Ia memecah-mecahkannya dan Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu sekalian. Ambillah, makanlah, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur. Ia mengucap syukur atasnya dan Ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus untuk pengampunan dosa. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya minta kesediaan payung untuk bagikan kepada jemaat. Saudara, sambil payung bagikan ini, kita pujikan satu pujian ini ya. Simo bisa minta tolong lagu yang tadi pertama dinyanyikan di awal. Silakan Pak, saya bagi. Aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Bapak Ibu yang nanti sudah mendapatkan roti dan anggur bisa bangkit berdiri. Lalu kita pujikan pujian ini. Refrennya saja. Jangan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita katakan sekali lagi, ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sebelum kita menikmatinya, saya minta kesediaan payung untuk berdoa. Mari kita angkat roti di tangan kita. Bapa di surga, segala puji syukur, terima kasih yang tak terhingga atas kasih karunia-Mu. Tolong
hari ini kembali kami melakukan perjamuan untuk mengenang, mengingat akan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pengorbanan. Roti di tangan kami ini adalah simbol atau lambang untuk mengingatkan kami akan tubuhmu yang hancur karena menanggung hukuman atas dosa-dosa kami. Seharusnya kami yang mengalami, tapi semua itu sudah bertanggung di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita menikmati bersama-sama. Bapak Ibu, kita siapkan anggur di tangan kanan kita, dan sebelum nanti kita menikmatinya, saya minta kesediaan Saudari Vivi ya untuk berdoa. Kita bersabda, kalau Bapa kami mengajarkan kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini kami bisa melaksanakan perjalanan kudus dan saat ini anggur dan kami ini menyerahkan kembali ini kepada pengorbanan Tuhan Yesus dan darahnya yang tercurah di kayu salib untuk menebus kami dari dosa-dosa kami, dan layaknya hidup kami untuk menjadi kepujian dan menjadi kepujian dan alat di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami terima anggur ini, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Saya minta Penginjil Michael untuk bersyukur untuk perjamuan di Mari kita berdoa. Tuhan, kami menaikkan syukur, biarlah dengan melaksanakan perjamuan kudus kami diingatkan kembali ada satu pribadi yang mengasihi kami dalam perjalanan hidup kami yang hari-hari ini tidak mudah. Tuhan menolong kami tetap berharap, bersandar kepada kasih karunia yang menebus kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian.
persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Mohon dibantu pelayan persembahan untuk menjalankan kantong persembahan. Bagi Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan lewat kiris, ada kiris di belakang kursi Bapak Ibu sekalian. Silakan dibawa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam berluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan doa persembahan oleh Ibu Tuti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini, di mana kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampun semua salah dan dosa kami, Bapa. Bawalah semua dosa dan salah kami, Bapa, di bawah kaki salib-Mu, agar kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu, Tuhan. Firman-Mu telah mengajarkan kami, Tuhan, bahwa kami boleh menjadi terang dalam segala kehidupan kami dan memakai kasih dalam segala kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur yang Tuhan sudah berikan kepada kami selama seminggu ini, Tuhan. Pakailah persembahan kami ini agar dapat berguna dan dipakai dalam tugas dan pelayanan-Mu dalam jemaat ini, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di nama Tuhan kita juga akan doa syafaat dipimpin oleh Ibu Alwi. Kami persilakan untuk maju ke depan untuk pimpin doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini kami telah mendengarkan cerita firman-Mu, Tuhan. Engkau berkati Pak Enso, Gembala Sidang kami ini di GKJ Sisin Siti GKJ Ministry ini. Tuhan Yesus berkati keluarganya dan kedua anaknya. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Enso akan misi ke tempat di Senggawang nanti. Engkau berikan hikmat-Mu lebih lagi, Tuhan, untuk menyelamatkan banyak jiwa diselamatkan di sana, Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sudah hadir di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kami semua dan mendengarkan firman-Mu, tapi Bapak, kami sebagai pelaku firman-Mu juga, Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami berterima kasih juga berdoa kepadamu jemaat-jemaat yang belum sempat hadir. Tuhan, berkati mereka juga dan jamah hati mereka, Tuhan. Biar mereka rindu datang ke gereja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Bapa, untuk menerima sukacita damai sejahtera selalu dalam hati mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat anak sekolah minggu, Engkau tambahkan jiwa lebih lagi, Tuhan, untuk berkumpul bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa pemerintahan kami. Engkau tahu Tuhan, pemimpin kami Pak Widodo, Tuhan, untuk memimpin bangsa kami, Tuhan, untuk memberikan hikmat-Mu dari surga buat pemerintahan kami, Tuhan,
untuk memimpin bangsa kami, untuk lebih lagi banyak jiwa dimenangkan Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan video warta sepekan. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari, Jemaat GKJ Subang Sukabumi yang berkasih. Senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat sekalian dalam kebaktian minggu ini. Mewakili hamba Tuhan dan para pengurus, kami mengucapkan selamat datang bagi Anda yang berada dalam kebaktian minggu ini. Kami menyambut Anda sebagai keluarga dan senang jika Anda beribadah dan bertumbuh bersama di dunia ini. Bersama saya Clara, mari kita simak kami ini. Ibadah Minggu 13 Juli 2025 pukul 9 pagi hingga selesai dengan tema Firman Allah Warisan yang Kekal akan dilayani oleh Guru Injil Erni Tiaan. Berikut ini adalah tim pelayan ibadah minggu depan. WL dan Singers oleh Koryub GKJ SC, pemusik oleh Siwiyanti, pendoa oleh Bapak Stephen, penyambut oleh Saudara Billy, kolektaan oleh Saudari Mila, dan warta oleh Simu Ira. Selamat mempersiapkan diri bagi rekan-rekan yang terjadwal melayani. Tim pelayanan ibadah diharapkan menggunakan seragam kasual. Tim pelayan diwajibkan mengikuti doa pra-ibadah pada pukul 8.45. Latihan dan persiapan akan diadakan pada hari Sabtu 12 Juli pukul 7 malam. Persekutuan doa NWJ pada hari Rabu 9 Juli pukul 7 malam hingga selesai bertempat di ruang ibadah lantai 2 akan membahas tema Tanda Sama edisi 2 eksposisi Kitab Wahyu 13 ayat 1 hingga 10 dilayani oleh Guru Injil Emson Martin. Sekolah minggu diadakan pada jam ibadah yang sama dengan ibadah raya pada pukul 9 pagi hingga selesai bertempat di ruang ibadah lantai 1. Dokumentasi dan info jemaat dapat dilihat di medsos gereja berikut ini. Pertemuan eksisi akan diadakan pada hari Jumat 11 Juli 2025 bertempat di gereja. Mari kita hadiri bersama. Penuntun dan saat teduh dalam bentuk audio dapat dilihat di channel YouTube Gereja Kristen Jakarta. Penuntun saat teduh tersedia dalam 2 bahasa, Indonesia dan Mandarin. Bagi jemaat yang rindu melayani dalam ibadah, baik kebaktian minggu maupun NWJ, dapat menghubungi Simu Yanti. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi Guru Injil Michael Chiu dan Guru Injil Emson Martin. Bagi jemaat yang ingin membantu dalam konsumsi, baik dalam ibadah minggu maupun NWJ, dapat menghubungi Simu Ira. Terima kasih untuk dukungan pelayanan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan berkata dalam Yeremia 29:12, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Sekian kata kita di minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tetap semangat dan teruslah berpengharapan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk doksologi.
Jemaat GKJ Suparna Sutra Ministry yang Tuhan Yesus kasihi, kita telah mendengarkan firman Tuhan bersama. Biarlah senantiasa kita mau memiliki kerinduan mengalami terang Allah dan menghidupi terang Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Kita percaya bahwa orang-orang yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan akan mengalami hal-hal yang luar biasa dalam perjalanan kehidupannya. Tuhan kiranya memampukan setiap kita agar apa yang kita dengar di hari ini dapat kita hidupi bersama dalam perjalanan kehidupan kita hari demi hari. Untuk itu mari kita arahkan hati kita, wajah kita dan seluruh hidup kita terima berkat dari Tuhan. Karena sesungguhnya sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa, sesungguhnya keselamatan kekal dan kemenangan sejati dalam Kristus Yesus, bahkan sesungguhnya kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Baik, terima kasih untuk pelayanan saudara-saudara sekalian, tim pelayan di hari ini. Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa kata tambahan mengenai kartu anggota jemaat. Bapak Ibu, hari ini ada foto ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum foto sesudah ini boleh foto ya, atau langsung ke bawah untuk menikmati konsumsi di bawah. Hari ini kita disiapkan konsumsi oleh siapa? Hah? Oleh siapa? Oleh Ibu Terry ya. Oh, Tante Lydia, Ibu yang masak. Terima kasih yang sudah menyiapkan konsumsi. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu saja. Saudara bisa, kita mau foto bareng dulu sebelum kita ke bawah ya. Jadi mari kita berikan ekspresi yang paling keren untuk kita foto bersama di hari ini. Oke. Ya. Macet. Bukan sampai saya, bukan. Macet. Maklum ya. Beginilah kura-kura. Oke. Nah, oke. Sip, mantap. Thank you. Saudara-saudara, 3, 2, 1. Ini jangan lupa senyum. 1, 2, dan 3. Lagi 1, 2, dan 3. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih ya. Santi cukup. Bersama gimana Bapak? Terus, baik. Terima kasih pelayanannya. Oh, terima kasih Om. Kuala dong. Kan om lebih tua. Gak apa dong. Sak. Saya punya kartu. Diurusin biasa. Mana dangke suruh melayani ya? Gila kabar Mila. Terima kasih. Om. Pacar. Kenapa tuh pacar?